Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, welcome to podcast dari Yaudah. Nah, kembali lagi bersama saya, Susia Busini Jamiratul Rahmah. Tentunya di sini saya tidak sendirian, melainkan bersama teman-teman saya ada. Hai, saya Frida Amalia Madani. Dan saya Zulfa Lailul Mawfiral. Saya Raffi dan Jagir Walis. Nah, di sini kami akan ngajakin kalian buat ngobrol tentang isu-isu yang lagi trending yang ada di Indonesia nih. Wah, apa tuh Kak? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang isu integritas yang ada di Indonesia. Jadi kita semua pasti pernah gak sih ngelakuin hal kecil atau hal sepele. Contohnya itu seperti nitip presensi dan juga plagiasi. Lucunya dari hal kecil itu kita sering gak sadar nih kalau inilah yang suatu hari bisa bikin orang jatuh ke masalah besar, bahkan ya korupsi. Makanya hari ini kita bakal ngobrol santai tentang integritas biar jelas bahwa kasus korupsi triliunan yang sering muncul di berita itu nggak lahir dari ruang sidang, tetapi dari kebiasaan kecil yang membiarkan. Berarti menarik banget ya topik obrolan kita pada podcast kali ini. Nah, jadi ternyata hal-hal yang selama ini kita anggap sepele ternyata berdampak banget ke masa depan seseorang. Kita sadar bahwa integritas bukan soal cuma aturan, tapi juga soal kebiasaan kita. Wah, menarik banget ya. Dari hal-hal yang kita anggap sepele ternyata bisa berdampak besar ke masa depan seseorang. Kita sadar bahwa integritas bukan cuma soal aturan, tetapi juga soal kebiasaan. Bener banget tuh Kak. Misalnya Kak, kalau kita sudah terlanjur pernah nitip ke presensi atau plagiasi, atau masih bisa dibilang punya integritas? Jujur ya, kalau menurut aku masih bisa, karena integritas itu bukan soal masalah kita, tapi soal keputusan kita hari ini dan ke depannya. Daripada kalian penasaran, ini kita langsung sambut gak sih kakak-kakak yang bakal menemani kita podcast kali ini? Langsung aja. Langsung aja. Selamat suka. Ini dia. Beri tepuk tangan buat kakak-kakak kece yang udah mau hadir di podcast kita kali ini. Selamat datang di podcast kami, namanya podcast Der. Ya, Nah, kabarnya hari ini gimana nih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya. Kegiatan hari ini lancar atau ada masalah mas? Alhamdulillah lancar karena saya datang sebelum hujan ya. Sebelum hujan dan sudah ada ini, jadi ya agak hujan lah. Sebelumnya terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kami di tengah kesibukan kakak yang luar biasa itu. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin salah satu kasus nih Kak yang lagi cukup hype di Indonesia. Ya, ini adalah kasus korupsi penggandaan lempak Kerombong di Kemendikbudristek. Betul banget, dimana ini tuh program ini awalnya tuh bertujuan baik untuk mendukung digitalisasi pendidikan di sekolah-sekolah. Apalagi setelah dampak dari pandemi COVID-19 kan kemarin, teknologi itu semakin dibutuhkan. Iya gak sih? Iya lagi. Apalagi pemeran dari produksi laptop ini kan bisa kita bilang pokok pisang. Yang kita ketahui itu Bapak Hadi Nantari atau mantan Menteri Pendidikan di era Bapak Jokowi Widodo. Nah, pastinya jabatannya juga gak terlalu rendah ya. Pastinya jabatannya tuh lumayan tinggi untuk menghasilkan hal tersebut. Kakak kan soal mahasiswa di anak kita nih. Gimana sih perasaan kakak melihat kasus seperti ini yang katanya demi pendidikan tapi juga justru malah kesan korupsi? Iya. Mungkin kita lihat dulu apa kepentingan dari proyek ini. Jadi kan kita kan dari teman-teman mahasiswa, apalagi kakaknya ini kan di IPS, ya ilmu pengetahuan sosial. Jadi harus apa namanya analisis tentang sosial dampak itu juga harus di kaji ulang dulu. Nah, mungkin sebuah kegiatan atau semua programnya dirancangkan itu pasti bekerja sangat baik. Kita tidak menutup kemungkinan kan seperti itu ya. Program yang dirancangkan itu pasti saya akan mengundang itu baik. Cuman bagaimana pemberdayaan dan juga bagaimana untuk bisa merealisasikan program tersebut kan
betul sebenarnya objektif yang sangat karena tidak menutup kemungkinan kita ngomongin tentang realitas kalau kita diberikan satu program diberi alokasi dana terus ya siapa yang tertekut ya ini Bener banget. besok kita gitu kan biasanya tahu nggak apa ini Iya. kan depannya kan depan Bener. ini kan pernah gue cerita kalian boleh ketemu saya ketika posisi saya sudah seperti ini tapi nanti lihat 10 tahun atau 15 tahun ke depan ketika anda di posisi saya seperti ini pasti sama juga tidak tertawa siapa yang nggak tertawa naik mobil mewah siapa yang nggak tertawa naik mobil dikawal sama salah satu bentuk privilege bentuk privilege dan ya maka itu naik tanggapan dana ya mungkin itu kalau kasus memang sudah satu saya apa namanya pasti akan diusulkan kepada lembaga yang namanya KPK. Nah, ini kan Pak Prabowo kan alhamdulillah sudah membesarkan yang namanya anti korupsi karena banyak sekali pejabat-pejabat di mana itu sudah terbuka. Jika ini akan mulai baru 1 tahun kerja kan itu jasanya ya oknum-oknum yang memproduksi itu kan juga sudah berkembang. Nah jalannya seperti itu. Nah sebenarnya kalau aku boleh bercerita kemarin itu waktu aku ikut di pendidikan politik juga dan saya sudah pernah pendidikan politik ya ini afiliasimu boleh disebut ya? Boleh banget. Ini buatan bisa afiliasi saya itu dari partai PKB. Ya, kemarin saya belajar di pendidikan politik, di mana itu memang benar-benar membahas tentang strategi politik. Seorang politisi itu pasti akan mempersiapkan 5 tahun ke depan untuk mempersiapkan kursi-kursi yang ada di Jakarta. Itu adalah visi melihat. Nah, jadi di pendidikan politik tersebut saya itu dibukakan peta proses. Ada yang namanya peta proses partai ini afiliasinya jenah. Dari itu tidak menutup kemungkinan akan menjadi seperti itu. Cuma kakak itu orang itu terkena salah satu program istilahnya. Karena kan program Bali besar ini itu kan aku boleh itu agak of text dulu. Boleh banget ya. Sampai program ini sekarang ya yang bisa kita analisis bersama. Ini kan ada program yang sangat besar ya, NBC sama operasi merah putih. Program terbaru dari Pak Prabowo. Ini ada satu lagi sebenarnya, yaitu smart TV. Jadi apa namanya nanti sekolahan itu akan menggunakan sistemnya itu apa ya kayak teknologi kreatif. Jadi pakai smartboard. Jadi kan program-program yang memang didukungkan untuk sektor pendidikan untuk sektor finansial. Nah, tadi kan kita ngomongin tentang lebih. Nah, itu kan mungkin agak sedikit sama ya. Jadi program-program tersebut itu kan program yang harus terrealisasikan dalam jangka yang sangat besar, jangka yang sangat luas. Jadi masalah pemerataan, aku tidak percaya bahwa Indonesia ini bisa melakukan sumber daya ketika subsidi itu bisa merata. Toh juga subsidi minyak aja juga dikorupsi kan. Itu kan yang konyol ya Mas ya. Iya. Seharusnya minyak yang sangat dibutuhkan setiap hari itu pemasukannya pasti, yang seharusnya itu menjadi keuntungan besar bagi negara, tapi bisa merugi. Kan yang konyol gitu loh Mas. Iya, itu karena ada polanya Reza Khalid itu. Iya, kan memang minyak jadi gerbong utama emisi gas minyak masuk ke Indonesia itu Reza Khalid. Indonesia belum bisa melakukan. Iya. Dari mentah. Minyak dari Arab Saudi.
itu nyambungkan enggak itu nanti malah Lebar. melebar. Jadi fokusnya di sini ya. Kita itu sebenarnya kalau ingin melihat dan juga meneliti apa yang namanya korupsi itu sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Sudah banyak. Toh juga proyek-proyek besar itu kan sudah sampai di kabupaten kayak MBG. MBG kalau data riset coba teman-teman mahasiswa ini riset data yang dikeluarkan dana yang digelontorkan untuk MBG itu satu hari itu bisa mencapai 3 kali. Soalnya apa? Tanah itu tidak dibeli, itu disewa dan sewanya itu per hari. Misal mas itu adalah orang yang tidak percaya, dia kamu bilang, aku ini pesan 100, ini dapat ayam, ini aku anggarkan 20 ribu. Kamu masuk lagi, kan gitu. Jadi apakah integritas itu akan terbangun? Jika sepele saja dihindari. Nah, itu tuh mungkin saya. Itu ya. Karena mikirnya itu ya tadi, ini solution. Aku mendapatkan nasi ayam, masnya juga mendapatkan keuntungan. Iya. Itu loh dia. Nah, itu yang namanya win-win solution. Aku tidak akan mempermasalahkan dengan uang 20 ribu. Yang penting aku dapat nasi ayam, jelas, puas, enak, aku pun yang akan menggugat. Beda lagi kalau aku nggak puas. Nah, itu kan yang dirasakan orang Indonesia sekarang. Ketika dia tidak mendapatkan sebuah proyek, ya dia akan demo. Jadi apakah integritas itu akan bangun? Iya sih, benar-benar dari masyarakatnya aja udah kayak gitu ya, apalagi pemimpinnya. Nah, ngomong-ngomong tentang integritas kan pasti kan ada namanya keuntungan A dan B. Antara pihak A dan B itu saling menguntungkan. Apakah tersebut seperti halnya di Bupati kemarin? Yang ada lihat sepertinya kan Bapak Sudewo akan dilengsarkan. Karena apa? Karena dari dulu bisa dibilang partai itu dikuasai PDI Perjuangan ini. Nah, sedangkan saat ini yang memimpin adalah Gerindra. Apakah menurut Mas Dian itu pada kasus demo di partai itu termasuk integritas atau politik saling mencari keuntungan pada saat misal anggota DPR kan banyak PDI, banyak PDI. Nah, jika bupatinya itu Sudewo dari Gerindra, maka mereka akan tidak mendapat jatah atau tidak mendapat proyek yang akhirnya dapat keuntungan mereka atau bagaimana? Nah, kalau ngomongin partai itu agak lucu sebenarnya. Lucunya gimana Pak? Lucunya mana nih? Lucunya kan dimana bupatinya itu sama-sama egois, memikirkan ego sendiri, ngowak-ngowak nantang masyarakat. Saya tidak akan gentar ketika 50 ribu masyarakat datang ke tempat saya. Sombongan ya, sombongan. Itu sombongnya keluar. Gitu. Terus ya masyarakat siapa yang nggak akan tergerakkan omongan tersebut. Nah, cuman kan di balik trigger dari itu ya mungkin aku nggak tahu lah gejolak politik internal yang ada di partai apa yang diusun. Soalnya gini, soalnya itu sebenarnya saya ikut demo, tapi nggak yang demo besar. Yang awal, Yang saya demo di partai 2 kali. Yang pertama di Kunden Rejo di masalah hak tanah, tahu nggak? menjadi daerah Kunden Rejo partai. Kayak mana itu? sama dengan kita. Iya. Kecamatannya apa ya? Aku kok lupa ya. Itu Partai Kidul. itu dari daerah Poliro ini. Kayak iya. Iku petani Kunden Rejo. Ya. Petani Kunden Rejo itu sampai nginep di nginep di itu kantor bupati Ya, di jalan itu, nginep di kantor bupati.
Kemarin saya itu dari aku ada komunitas namanya itu ini komunitas teman musik itu juga dari KPI. Iya di eh, komunitasnya itu namanya nyalakan lucu kalau udah sih gitu. Iya, ada apresiasinya. Nah ada artisnya. Nah dari temanku sebenarnya itu dari apa PPI namanya itu Mas Nopal. Saya sekalian ngobrol sama Nopal ya. Tadi kasih dulu nggak? Aku kan dulu Mas Nopal itu dari Jakarta. Nah, dia dulu SMA itu juga namanya sering demo loh. Oh, dia kan ya, aktif. Memang dari Jakarta, memang udah backgroundnya itu memang apa suka namanya basis itu seperti itu. Nah, terus pas saya si komunitas nyalakan uji itu kan ada sih namanya udah buku tuh. Ya, kami udah buku di kon ya. Dulu rutin, sekarang nggak rutin semenjak saya jadi kesibukannya lain. Dulunya rutin di kon. Nah, terus kita itu gandeng sama LPH. Nah, saya gandeng sama LPH. Itu kan sebenarnya udah foto-foto. Nah, terus saya dan teman-teman nyalakan Widu sudah saya ke Pasli sama teman-teman LPH Semarang. Ada bantuan hukum. Nah, itu demo Kopasila. Nah, itu masalah tanah. Karena apa? Tanah 10 miliar itu yang sudah terlihat ini tak dulu kan saya kan pas waktu zaman Sunan kalau nggak salah itu kan hanya legalitas jadi kan bisa tanah diperbarin lagi. Itu kan pembebasannya ternyata dimiliki oleh PT pembebasan lahan tersebut jadi mau digusur lah. Nah, maka dari itu teman-teman ya mbah-mbah lah bapak-bapak petani semua itu kumpul nanti di depan Pendopo. Nah itu meminta bantuan sama Mas Nyalakan Lucu juga. Itu minta bantuan sama LPS Semarang. Nah, datanglah sama LPS Semarang membantu. Nah, alhamdulillah kan di Bunda Rejo ini udah mereda. Tapi masih ada apa namanya serangan-serangan. Datang paling PT kan juga mau berkuasa kan di sini. Karena melihat potensi. Nah, di sini. Terus yang kedua kalau ngomongin Adius, yang kedua itu sudah didemonstrasikan sama anak-anak PMI itu. Anak-anak PMI dulu itu mendemo tentang PTT. Yang punya di 250 bisa dinaikkan ini. Iya, itu kan yang diusung lagi, di mana itu kan ngomongin tentang 50.000 masyarakat saya tidak setara. Iya, justru kan juga sama tentang KPVP. Cuma arogansinya di situ kan terbawa emosi. Siapa sih yang nggak arogan melihat pemimpin yang sok seperti itu? Aku pun kalau warga Pati mungkin aku akan merasakan sama gitu, jalan sama. Aku kan sih, gitu loh. Asli seperti itu. Masalah dengan politik sebenarnya pasti akan ada gejolak internal. Itu pembahasannya gimana itu akan beda fungsional. Fungsional dari seorang bupati itu kan adalah eksekutif. Terus ada yang namanya DPR. DPR itu adalah legislasi. Legislasi itu adalah yang membikin perundang-undangan. Yang membikin perundang-undangan. Sebenarnya kenapa yang di demo kalau ngomongin PDB ya dalam pajak bebas bangunan, pajak bebas bangunan, maka yang diserang itu adalah subsidinya. Kalau ngomongin PDB nih, iya. Kenapa nggak DPR-nya? Padahal peraturan daerah, undang-undang daerah itu yang merumuskan adalah DPR. Itu setelah DPR melakukan sidang, terus melakukan uji kelayakan, terus ditetapkan PDB 250%, yang memang benar kuasa dari si eksekutifnya ini, si bupatinya ini, ya harus menjalankan dengan adanya PDB 250% kenaikan. Tapi kan yang perumusannya adalah DPR-nya. Kenapa kok dialihkan isu seperti ini?
Ya itu karena gejolak politik internal dan masyarakat Indonesia itu tidak paham akan rekomendasi seperti ini. Pajak pajak bebas bangunan itu yang merumuskan adalah DPR. Nah, awiti masyarakat yang kelihatan di masyarakat kan si bupati. Nah, Gak kerasa ya Kak, time house banget. Seriously, kita udah di penghujung obrolan yang sangat seru ini. Kalau gitu, massive thank you buat kakak kece ini yang udah meluangkan waktu dan juga berbagi insight berharga pada hari ini. Semoga semua knowledge yang kita dapat pada hari ini bisa menjadi booster buat kita semuanya.